Manusia tersusun dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah organ untuk berkontak, berkomunikasi, dan mengenal dengan Allah. Jiwa berada di antara roh dan tubuh serta bertindak sebagai perantaran yang menghubungkan keduanya. Dan tubuh diberikan Tuhan Allah kepada kita agar kita dapat berhubungan dan merasakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Menurut Alkitab, hati adalah perpaduan antara hati nurani dalam roh manusia dengan akal budi dan jiwa manusia. Roh adalah organ untuk berkontak dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan mengenal kehendak Allah. Sedangkan hati adalah yang mengekspresikan segala sesuatu yang ada di dalam roh. Jadi hati manusia adalah titik komunikasi antara pekerjaan roh dan pekerjaan jiwa. Setiap orang di antara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki satu roh yang baru, satu hati yang baru. Karena itu ia dapat mengasihi orang-orang dari lubuk hatinya, juga melayani Allah dengan sepenuh hati, dan ia dapat melakukan segala sesuatu dengan hatinya. Roma pasal 1 ayat 28 mengatakan bahwa orang yang berdosa mempunyai akal budi yang terkutuk. Efesus pasal 4 ayat 17 mengatakan bahwa mereka mempunyai akal budi yang sia-sia. Kolose pasal 2 ayat 18 mengatakan bahwa mereka mempunyai akal budi yang duniawi atau kedagingan. 2 Timotius pasal 3 ayat 8 mengatakan bahwa mereka mempunyai akal budi yang bobrok. Titus pasal 1 ayat 15 mengatakan bahwa mereka mempunyai akal budi yang najis. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mengatakan mereka yang tidak percaya kepada Allah dan tidak bisa menerima terang Allah. Hidup kekal adalah kemampuan untuk mengenal Allah, dan kita memperoleh kebenaran sebagai hidup, bertindak sesuai dengan firman Tuhan dalam segala hal, benar-benar lepas dari belenggu dosa dan pengaruh setan, dan tidak berbuat dosa. Pada waktu beroleh selamat, akal budi kita diterangi. Kita sering menyangka mempunyai satu hati yang baru itu sudah cukup. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa akal budi juga perlu diperbaharui. Meskipun pada saat kelahiran kembali akal budi kita telah diperbaharui, namun apakah setelah itu ia selalu dalam keadaan baru? Dengan demikian, kita mendapat terang dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akal budi yang tidak diperbaharui terhadap manusia. Orang yang akal budinya tidak diperbaharui akan memiliki pandangan yang tidak akurat terhadap orang lain, atau tidak dapat mempercayai orang lain, dan ia selalu merasa curiga. Akal budi yang tidak diperbaharui terhadap Allah. Akal budi yang tidak diperbaharui ini tidak bisa percaya atau mengenal Allah sebagaimana mestinya ia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia memiliki banyak keraguan, kuasa, hikmat, dan juga kasih Allah. Ketiga hal ini menunjukkan sikapnya terhadap Allah. Akal budi yang tidak diperbaharui terhadap diri sendiri. Akal budi ini yang tidak diperbaharui tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Terus, dia merenungkan dirinya sendiri dan tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang hubungan antara roh dengan akal budi, di mana jika akal budi kita tertutup, maka roh kita juga ikut tertutup. Kalau akal budi tertutup, maka terang Allah tidak akan menembus ke dalam roh. Hubungan motivasi dengan akal budi orang Kristen yaitu terhadap ketaatan, terhadap mendengarkan berita, terhadap membaca Alkitab, terhadap mendengarkan orang lain, dan terhadap pikiran. Menanggulangi dosa dalam hati.
Tentu di dalam hati kita penuh dengan masalah karena semua penyakit dalam akal budi berasal dari hati manusia. Maka dari itu hati yang bermasalah harus dibenarkan dulu, barulah akal budi diperbaharui. Hal yang paling berharga dalam satu akal budi yang sudah diperbaharui adalah bahwa ia bisa membuka atau menutup pikiran kita. Oleh sebab itu, akal budi yang sudah diperbaharui di pihak Allah bisa mengenal kehendak Allah. Di pihak diri sendiri bisa mengendalikan pikiran diri sendiri. Sedangkan di pihak orang lain bisa membedakan, menerima, dan memahami perkataan orang lain. Allah dikenal dalam 3 aspek yang berbeda: mulia, kudus, dan benar. Mulia mengacu kepada diri Allah sendiri, kudus mengacu kepada sifat Allah, dan benar mengacu kepada cara Allah melakukan sesuatu. Kita memang diciptakan menurut gambar Allah, tetapi yang dimaksud di sini ialah terbatas pada kebenaran dan kekudusan Allah saja. Kita tidak dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Allah, sebab kemuliaannya ialah keilahiannya. Hubungan antara akal budi dengan roh. Kalau roh Anda tertutup, tentu disebabkan karena akal budi Anda tertutup. Dengan demikian, akal budi kita tertutup, dan itu akan menyebabkan roh tidak mempunyai jalan untuk menyatakan maksudnya. Dengan demikian, kalau akal budi kita diperbaharui, maka pengertian kita akan menjadi tajam. Juga kita akan mengenal kehendak Allah, maksud Allah, dan firman Allah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.